podcast kali ini kita akan membahas jenis koperasi dan usahanya. Ini telah hadir penulisnya Sujat Miko. Assalamualaikum Mas Miko. Salam. Apa kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Bisa Anda menguraikan jenis koperasi dan usahanya? Jenis koperasi itu relatif ada dua, itu koperasi serba usaha atau KSU dan koperasi tunggal usaha. Koperasi serba usaha itu melakukan kegiatan semua usaha, mulai dari produksi, mulai dari konsumen, mulai dari jasa dan produsen. Nah, kalau tunggal usaha itu koperasi yang memiliki satu usaha, misalnya koperasi susu. Koperasi susu itu dari mana susunya? Ya. Dari mana tahu? Susu apa? Susu sapi, ya sapi. Nah, itu berarti dia peternak sapi. Nah, itulah itu dia mulai pemerasan, mulai menernak, terus memproduksi itu dari susu. Jadi satu tunggal usaha atau koperasi simpan pinjam itu tinggal usaha. Koperasi jasa keuangan. Nah, itu salah satu koperasi tunggal usaha. Nah, kalau yang produksi koperasi usaha itu tadi semua kegiatan usaha dilakukan bersama, itu untuk mengakomodasi kepentingan usaha kota gitu. Baik. Mengacu kemana peraturan tentang pembagian jenis dan usaha koperasi? Mengacu kemana? Mengacu ke Undang-Undang Perkoperasian Indonesia tahun 1992 nomor 25 tentang Perkoperasian Indonesia. Di situ. Terus kedua dari konsensus internasional kooperatif aliansi internasional, itu koperasi sedunia ngumpul itu mempunyai peraturan. Nah, peraturannya apa? Itu tadi kelompok usaha produksi, konsumen, produsen dan jasa. Nah, mengacunya ke sana itu disepakati untuk apa? Karena koperasi ini mempunyai ciri khas sendiri, jadi harus dibangunlah undang-undang yang bernamakan untuk mengembangkan koperasi yang baik dan benar. Baik. Kelebihan apa pembagian jenis koperasi dan usaha ini? Kelebihannya adalah pengurus itu fokus, bisa memilih apa itu namanya jenis usaha yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kamu jadi pengurus koperasi, nah, kemampuanmu saya mau buat roti bolu, misalnya, ya udah bikin aja koperasi pengrajin atau pengusaha roti bolu. Nah, itu lebih fokus. Udah kita bikin roti bolu ya, mulai dari masak, mulai penjualan sampai mengembangkan pasar. Nah, itu boleh. Itu kan secara apa itu keterampilan saya bisa membuat roti bolu atau koperasi taksi yang ada tuh di Jakarta. Nah, itu fokus. Itu kelebihannya adalah itu. Gitu. Bisa fokus ya dalam Fokus. satu usaha apa gitu ya yang Ya, dilakukan. betul. Baik. Jenis koperasi seperti apa yang menjadi patokan gerakan koperasi? Jadi seperti apa jenisnya ya, yang jadi patokan sebenarnya nggak ada secara fisik ya, tapi patokannya Jadi itu, kembali lagi mungkin ya ke yang tadi bilang pengurus bisa fokus gitu. iya boleh juga. Jadi patokannya ya ada kebersamaan gitu. Koperasi itu kebersamaan, itu yang menjadi patokan, karena koop itu kan artinya bersama. Peratos itu adalah usaha, jadi usahanya adalah bersama, jadi patokannya kepada untuk usaha bersama, sepertinya ke situ ya artinya. Nah, jadi menurut Anda tuh paling bagus nih jenis koperasinya itu seperti apa? Apa konsumen, produsen atau jasa? Kalau saya pribadi Ya. itu pilih jasa, itu nggak banyak effort, nggak banyak infrastruktur, nggak banyak investasi modal yang ini. Misalnya operasi konsultan kan hanya ditanyain, misalnya Pak ini bagaimana sistem keuangan, ya udah kita mengerjakan di buku, lembaran buku kita sampaikan, benar enggak. Nah, itu namanya atau koperasi jasa audit. Nah, itu kan lain dengan koperasi produksi, misalnya beli sepatu, nah, itu harus punya pabrik, harus punya tenaga kerja. Kalau saya cenderung ke konsultan, ke jasa ya. Itu kalau saya. Baik.
Demikian podcast kita kali ini. Pesan dari saya, ingatlah koperasi itu membuktikan bahwa kesejahteraan bersama dapat tercapai melalui gotong royong dan manajemen koperasi yang solid atau usaha yang solid. Saya Enci undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap semangat. Salam CCTV.